Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berjumpa, bertatap muka. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang pahalanya dilipat gandakan, Allahumma amin. Para pemirsa, pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan pada sesi ketiga, yaitu 10 hari terakhir. Dan insya Allah besok para santri Ribat Al-Murtadha Al-Islami melaksanakan liburan pesantren, sehingga malam hari ini kita jadikan sebagai penutupan majelis live streaming atau siaran langsung di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan pada setiap hari setelah melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita masih bisa melaksanakan kegiatan semacam ini, dan kita berharap mudah-mudahan para pemirsa dan semua yang hadir di majelis yang sangat mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang melimpah serta fuyudhat, pemberian-pemberian. Dan tak lupa mudah-mudahan kelak juga kita dicatat sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, karena kita melaksanakan salah satu sunnah beliau, yaitu berkumpul, ijtima, dan juga melaksanakan kewajiban agama, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena itu di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, walaupun masih kurang lebih 10 hari lagi kita wajib selesaikan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, tapi karena malam hari ini kita anggap sebagai penutupan majelis kita sebagaimana juga di beberapa tempat sudah mulai ada yang mengadakan penutupan sementara dan lain sebagainya biasanya ada haflah khatmul majelis gitu ya. Malam hari ini kita anggap sebagai haflah khatmul majelis agar kita tidak ketinggalan pembahasan secara ilmiah tentang hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan. Kalau kemarin-kemarin kita sudah bicara sholat sudah, zakat sudah, puasa juga sudah, kan begitu. Atau Ramadan itu sudah, dan kita loncat dengan juga ketauhidan kita. Maka alangkah tepatnya kalau pada penutupan sementara majelis kita atau acara live streaming kita ini kita bahas tentang Idul Fitri. Tentu di sini bukan kita merayakan esok Idul Fitri, bukan tapi bagaimana sih Idul Fitri dan apa sih yang ada di balik Idul Fitri? Maksudnya fadilah-fadilah itu apa? Ini yang perlu kita kaji. Mudah-mudahan dengan demikian kita tatkala menjelang Idul Fitri yang akan datang, kurang lebih 10 hari atau 9 hari yang akan datang, kita juga sudah mempunyai ilmunya, paling tidak begitu tentang Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan umur bagi kita untuk bisa sampai kepada Idul Fitri yang kurang 10 hari lagi kurang lebih Karena itu saya persilakan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berlebaran setelah Ramadan. Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang membahagiakan. Wahai umat Islam, semoga Allah menerima puasa dan ibadah malam kalian. Amin. Hari penambahan kebaikan dan hari yang penuh berkah. Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya dengan banyak kenikmatan. Di hari Raya Idul Fitri itu, di samping Ramadan itu banyak kebaikan, tapi ternyata juga di hari Raya Idul Fitri Allah pun memberikan hal yang banyak bagi umat Islam yang perlu kita pahami, sehingga kita saat menjelang hari Idul Fitri hati kita berbunga-bunga, berbahagia, bukan sekedar secara zahir, tapi juga secara batin kita harus bergembira. Begitu.
Lanjut. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang hari raya Idul Fitri, keluarlah para malaikat dan berhenti di depan rumah-rumah penduduk, lantas membisikkan ajakan agar umat Islam pergi ke tempat-tempat solat dengan mengatakan, wahai umat Islam, berangkatlah menemui Tuhan kalian yang Maha Dermawan, yang memberi kebaikan begitu banyak dan memberi pahala yang berlipat. Kalian diperintahkan untuk berpuasa di siang hari, kalian pun berpuasa. Kalian diperintahkan beribadah di malam hari, kalian pun melakukannya. Karena itu raihlah pahala kalian. Maka apabila solat Idul Fitri, maka ada malaikat yang memberitahu kalian. Nah, luar biasa. Jadi di hari raya Idul Fitri ya, mulai malam hari kita takbiran sampai esok hari tatkala kita melaksanakan sholat itu ya, itu Allah SWT menurunkan banyak malaikat itu untuk yang memberikan tarhib atau ucapan kepada kita, dan diberitahukan bahwasanya malaikat datang dari langit turun kemudian menemui umat Islam dan menganjurkan, hei umat Islam, keluarlah kalian dari rumah kalian, ramaikanlah sholat Idul Fitri. Kalau malam hari waktu takbiran juga demikian, ramaikanlah malam takbiran. Ya, itu luar biasa. Kita dianjurkan. Yang anjurkan bukan sekedar kita tapi para malaikat. Maksudnya apa? Malaikat itu memberitahukan bahwa di situ atau waktu-waktu itu dan di tempat-tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri maupun takbiran malamnya itu, sesungguhnya Allah menurunkan ampunan-ampunan, yang pahala-pahala yang banyak. Kata para malaikat, kalian dari umat Islam, tatkala puasa kemarin sebulan suntuk, kalian diperintahkan untuk tidak makan di siang hari, kalian juga mengikutinya. Intinya taat. Jadi Idul Fitri, hari Lebaran itu diberikan kepada orang yang melaksanakan puasa, bukan orang yang tidak melaksanakan puasa. Tidak, mereka tidak dapat apa-apa yang tidak melaksanakan puasa. Tapi yang melaksanakan puasa, kata para malaikat, kalian umat Islam, kalian diperintahkan tidak makan, tidak minum di siang hari. Pada saat apa itu? Puasa Ramadan sebulan suntuk, dan alhamdulillah kalian menjalankan perintah itu walaupun berat bagi kalian. Kemana tidak berat ya? Kita kalau bukan bulan suci Ramadan, kita ini sarapan. Jam berapa biasanya sarapan? Rata-rata. Taruhlah jam 6:30 ya. 6:30 sarapan. Sudah. Habis itu ngemil jam berapa mulai ngemil? Ya jam 9 gitu ya. Jam 9:30 kan gitu ya, ngemil. Macam-macam kemilnya itu, ada ngemil snack misalnya. Kalau di rumah-rumah, bagi orang yang tidak ke kantor, mungkin di kantor juga makan ya, makan snack-snack kan gitu ya. Kalau sekolah mungkin tidak boleh sama gurunya gitu. Tapi di sekolahan pun ada waktu senggang istirahat. Buat apa itu biasanya? Buat beli jajan. Makanya istilahnya ada uang jajan gitu ya. Itu sirkulasi sampai menjelang zuhur. Begitu. Yang mau minum-minum, yang asyik ngopi-ngopi kan gitu ya. Beli es ya beli es. Pokoknya itu waktu-waktu untuk makan dan senang-senang. Jam berapa? Antara jam 9 sampai zuhur. Nah, itu snack. Nah, kemudian datanglah waktu zuhur atau siang hari. Apa yang dirasakan oleh kita? Yaitu lapar. Kenapa? Karena belum makan nasi. Ya dah. Nah, ternyata siang hari itu waktunya kita ini lapar, makan kita. Makan berat. Begitu. Ya. Nah, sudah setelah makan berat, wah ini menunya mau macam-macam menunya kita ini ya. Gak bisa satu menu seminggu, menu satu aja gak mungkin gitu ya. Pasti ganti-ganti. Artinya saat-saat itu adalah saat kita mengiyakan ajakan perut ini. Kata perut, Pak, aku lapar Pak, Bu, aku lapar Bu, makan dong. Akhirnya kita turuti keinginan perut kita ini ya. Kita turuti. Beli apa enaknya? Gado-gado, beli gado-gado. Beli apa lagi misalnya? Tahu campur. Beli apa? Nasi pecel. Atau nasi biryani misalnya, nasi biryani. Apa beli apa? Bakso. Pokoknya apa saja kita turuti kehendak kita. Pokoknya mata melihat yang asik, kita ada uang atau mungkin dimasakkan, apa yang di hadapan kita tidak mungkin kita tolak kan gitu, kita makan. Nah ini apa aktivitas kita sehari-hari ya. Kalau bukan bulan suci Ramadan. Sudah sampai kurang lebih asar.
setelah azhar apa ini? Kata orang Jawa, ini waktunya ngeteh, waktunya ngopi. Ya, gitu ya. Ngeteh, ngopi, kemudian snack, macam-macam ya. Snack ya, mulai yang berat atau yang ringan, macam-macam snack. Ya kacang, ya keripik, ya pokoknya macam-macam lah ya. Ada kaak, ada ini pokoknya macam. Ini di waktu sore hari. Ya, sampailah maghrib kurang lebih. Lalu kalau sudah maghrib ini juga lapar. Namanya apa? Makan apa? Makan malam. Entah itu waktu menjelang maghrib, entah itu setelah maghrib, entah itu setelah isya. Tergantung kondisi masyarakat masing-masing. Tapi waktu itu waktunya makan lagi. Makan berat. Apa? Nasi lagi. Gitu ya. Itu belum yang kondangan ya. Atau apa kenduri. Nah, luar biasa. Ini tuntutan perut kita terus saja. Nah, itu bulan suci Ramadan diperintahkan. Jangan gunakan perutmu itu untuk makan terus ya. Jangan gunakan lisanmu itu, mulutmu itu minum terus. Jangan ya. Istirahat. Mulai jam berapa? Mulai kapan? Mulai azan subuh sampai maghrib. Itu pun kalian taat. Subhanallah, kalian taat. Kalian yang semestinya makan segala macam, tiba-tiba kalian tidak makan. Karena apa? Taat kepada Tuhan kalian. Loh, karena ketaatan itulah maka Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak sekali atas ketaatan kalian yang tidak makan dan tidak minum. Itu sebabnya kenapa di bulan Syawal atau pada saat Idul Fitri Allah menggerocokkan segala macam kebaikannya, mencurahkan kebanyakannya, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena itu kata para malaikat, keluarlah kalian. Lihat di sana orang bersenang-senang, bergembira, gitu ya. Hati kalian pasti bergembira karena di saat itu Allah menurunkan rahmat yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat luar biasa, kegembiraan yang sangat luar biasa. Mulai kapan? Mulai malam hari menjelang Idul Fitri, yaitu malam takbiran. Senang masyarakat, senang. Wah, besok lebaran kan gitu ya. Hatinya berbunga-bunga. Sesungguhnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling merasakan kegembiraan adalah orang yang berpuasa. Bagi yang tidak puasa tidak, ya ada kegembiraan ada, ya ikut, tapi tidak segembira orang yang melaksanakan puasa. Luar biasa, ya jelas. Lanjut. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian telah mengampuni kalian. Masya Allah ya, sudah diberi yang senang, yang luar biasa, masih mengampuni kalian. Bayangkan saja, lanjut. Karena itu pulanglah kalian dengan penuh bimbingan dan kebijakan. Ya maksudnya pulang, kalau tadi itu berangkat ke masjid, ya pulang. Dengan apa? Penuh kebajikan ya. Yang luar biasa, pokoknya dengan baik-baik, gitu ya, secara baik-baik. Lanjut. Hari ini adalah hari kemenangan. Ketahuilah, para penduduk langit memberi nama hari Idul Fitri ini adalah hari kemenangan. Yaitu Yaumul Jaizah. Yaumul Jaizah, hari kemenangan. Kenapa? Karena sudah perang dengan hawa nafsu selama 1 bulan suntuk. Minimal nafsu makan, nafsu minum ini ya sebulan suntuk. Maka diberi, kalian mendapatkan jaizah. Yaumul Jaizah, hari kemenangan. Pas apa itu? Yaitu Idul Fitri. Begitu ya, lanjut. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku melihat kain sutra di hari raya Idul Fitri. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh lelaki memakai baju sutra? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya lelaki yang menggunakan kain sutra adalah lelaki yang tidak mempunyai nasib baik, alias celaka di akhirat nanti. Ya, segembira apapun di hari saat Idul Fitri itu jangan sampai melanggar syariat. Kita bergembira, kita bisa makan, bisa minum, ya, bisa berkumpul dengan keluarga nyaman, ya, silaturahim, kan gitu sudah biasa kan? Itu sangat luar biasa. Apalagi ya, kalau di Indonesia ini ada tradisi yang baik. Apa itu istilahnya? Kalau bahasa Jawa namanya galak gampil. Ya, apa galak gampil itu? Yaitu orang tua-tua memberikan kepada anak muda-muda apa? Amplop atau uang, ya dah. Uang galak gampil yang kecil-kecil juga begitu. Pasti seneng kan? Bahkan mengumpulkan dapat berapa ini? Itu adalah suatu tradisi yang baik.
Dan orang tua yang mau memberikan uang kepada anak-anak muda, entah itu keluarganya maupun orang lain, gitu ya. Ini berarti orang tua yang dermawan, dan kedermawanan ini juga sangat dihargai oleh Allah SWT, dan ditambah lagi pahala kedermawanannya, begitu. Tapi orang yang ahli sedekah, gitu ya, saya juga merasakan, saya memberi orang uang dan diterima, itu rasanya saya senang, apalagi menerima lebih senang lagi, kan begitu ya. Itu sudah tradisi tahunan, ini luar biasa. Tapi sekali lagi, jangan sampai suasana Idul Fitri yang sudah diberi ampunan oleh Allah SWT, diberi pahala yang besar ini, jangan dirusak dengan maksiat. Begitu. Salah satu maksiat yang jadi dikatakan, gimana kalau misalnya di hari raya Idul Fitri ada seorang laki-laki menggunakan pakaian dari sutra. Padahal kain sutra itu haram untuk laki-laki. Kalau bagi wanita kan boleh, ya. Maka kata Nabi itu adalah laki-laki yang sangat celaka. Dia tidak punya nasib baik di akhirat. Berarti apa? Di saat hari raya Idul Fitri menggunakan pakaian yang tidak diperbolehkan dalam agama, itu tidak boleh, begitu ya. Termasuk misalnya ada remaja putri, begitu Idul Fitri open cup, katanya open cup, menggunakan pakaian yang nyaris telanjang lah, saya katakan gitu. Ini kan merusak namanya, ya. Bukan juga anak laki-laki menggunakan kepingin yang bagus-bagus, akhirnya pasang tindik, pakai emas lagi. Ini namanya dosa, gak boleh ya. Pakaian emas bagi laki-laki kan haram. Bukan itu yang namanya Idul Fitri. Kalau itu namanya merusak suasana Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu boleh dilaksanakan dengan penuh gembira, asalkan tidak menentang syariat. Kalau kita ingin bersalam-salaman misalnya, bersalamanlah dengan mahramnya. Kalau wanita-wanita mahram boleh. Seperti apa? Ya ibu, maksudnya bukan dong ya, ibu. Terus kalau sudah punya mertua, ya mertua, kan gitu ya. Kemudian suami istri boleh, saudara laki-laki perempuan boleh. Kalau sepupu tidak boleh, karena sepupu itu membatalkan wudhu, tidak boleh. Seorang laki-laki bersalaman dengan sepupunya. Tahu sepupu apa sepupu ini? Apa sepupu biasanya namanya? Misanan kata orang Jawa ya, saudara misan, itu tidak boleh karena membatalkan wudhu. Tapi kalau dengan bibinya boleh, dengan ponakannya boleh, ya, ponakan langsung, anaknya kakak, itu boleh. Saya dengan anaknya kakak saya, baik kakak laki maupun kakak perempuan boleh, walaupun anaknya itu laki-laki maupun perempuan, saya pamannya itu boleh, ya, begitu, dan seterusnya. Dengan saudara ipar tidak boleh, dosa. Itu misalnya kita punya kakak laki-laki atau abang lah, abang itu punya istri, itu kan berarti saudara ipar kita kan, itu juga haram, tidak boleh, ya, tidak boleh bersalaman karena bukan mahram. Tapi kalau dengan mahram ini sangat dianjurkan. Yang muda mencium tangannya yang tua, begitu dan seterusnya, ya. Nah ini adalah termasuk kegembiraan, tapi tidak boleh keluar dari aturan syariat. Lanjut. Jadi pakaian sutra dan aksesoris emas-emasan itu haram untuk kaum lelaki. Kedua jenis ini adalah pakaian kaum lelaki kafir di dunia dan telah menjadi pakaian kaum lelaki muslim di akhirat. Ya, dikatakan tentang emas, pakaian emas atau aksesoris emas, itu dikatakan lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu adalah aksesoris lahum bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, bagi kita besok di akhirat. Ya, kalau besok di akhirat ya harus kita tarik di akhirat. Jangan urusan akhirat kita bawa ke dunia yang hanya fana sementara ini, salah. Biarkan saja orang-orang kafir berpakaian sutra, orang laki-lakinya ya, atau mungkin menggunakan emas-emasan, pakai kalung, pakai ini, pakai jam emas, kacamata emas, itu mereka lah. Bagi kita telah akan kita ambil di akhirat. Lahum fid dunya walana fil akhirah. Bagi mereka itu hak mereka di dunia, walana fil akhirah. Kelak bagi kita di akhirat. Begitu. Lanjut. Ketahuilah, bukanlah hari raya ini bagi mereka yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu diperuntukkan bagi para hamba yang takut balasan siksa akhirat. Tidaklah hari raya ini milik kaum yang bersombong-sombong dengan pakaian dan aksesorisnya,
Tetapi hari raya ini adalah milik kaum yang mengharapkan keridhaan Allah semata. Ya, dikatakan laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman khafa yaumil wa'id. Ya, liman khafa yaumal wa'id gitu ya. Bukanlah hari raya itu laisal id liman labisal jadid, bagi orang yang berpakaian baru, bukan itu maksudnya. Wa innamal id, tapi sesungguhnya id Idul Fitri ini liman khafa yaumal wa'id, yaitu diperuntukkan bagi orang yang takut di hari pembalasan nanti. Maksudnya bergembira ya, tetap kita dianjurkan bersenang-senang, tapi jangan sampai menyebabkan Allah itu murka kepada kita. Jangan ya. Karena itu dianjurkan kalau misalnya kita mencari tempat-tempat rekreasi, ya diusahakan rekreasi yang di situ tidak banyak orang telanjang misalnya ya. Ya gimana caranya? Kita bisa mencari tempat-tempat yang sekira aman dari ikhtilaf laki-laki dan perempuan yang tanpa batas. Begitu caranya untuk menghidupkan suasana Idul Fitri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita boleh makan di saat Idul Fitri itu, boleh makan kan pagi hari. Jangan karena kemarin kita seharian penuh tidak makan, sekarang ini balas dendam. Kita belanja segala macam makanan sampai menumpuk, kita makan sendiri kayak balas dendam. Itu jangan ya. Itu juga tidak bagus. Bukan begitu cara seorang muslim untuk merayakan Idul Fitri. Makan boleh, makan yang enak juga boleh, tidak apa-apa, asalkan jangan berlebihan. Tapi cari yang berkualitas. Misalnya saya contohkan, ini kita bicara umum ya, bicara umum. Orang kalau minum es krim itu kan namanya minuman berkualitas ya. Kalau biasanya hari biasa kita jarang minum es krim. Bolehlah misalnya, wah ini mumpung hari raya kita minum es krim. Yang ngapain? Spesial. Nah kita tidak apa-apa ya. Cari, tidak masalah. Atau juga makanan-makanan yang ini, kalau hari biasa nasi putih misalnya. Itu Idul Fitri kita cari apa? Nasi mandi atau nasi biryani, bukhori ya. Yang biasa makannya tempe tahu. Kita lebaran ini bolehlah kepala kambing misalnya, yang suka kepala kambing. Ya istimewa, nggak masalah ya. Asalkan jangan berlebihan. Belinya satu nampan dimakan sendiri. Jangan ya, jangan begitu. Ya sesuai dengan kemampuan. Makan pun sesuai dengan kemampuan, minum sesuai dengan kemampuan. Orang beli es krim seginilah, sewadah ini sudah cukup, ini sudah banyak. Beli es krim segini sampai dibuang-buang, ini tidak boleh ya. Orang lain masih banyak memerlukan, begitu ya. Nah dengan demikian kita harus cerdas dalam melaksanakan Idul Fitri ini. Jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai tambah dimurkai oleh Allah. Semestinya Allah menurunkan banyak maghfirah, ampunan, pemberian, pahala-pahala yang besar, derajat-derajat yang tinggi bagi orang yang benar-benar mengerti bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Karena sudah ditingkatkan derajatnya, harus tahu kan gitu ya. Juga jangan sampai meninggalkan sholat lagi asik rekreasi sampai nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, hilang semua pahalanya nanti ya. Kita tetap wajib menjaga semua kebaikan-kebaikan ajaran agama dan juga menjauhi larang-larangan yang bisa menyebabkan rusaknya pahala yang akan kita terima. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah akbar. Allahu La ilaha akbar. illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ini penutupan atau takbir yang biasa kita kumandangkan menjelang hari raya Idul Fitri di malam hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan demikian malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah SWT dan diberi usia yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan atau mendapati pelaksanaan Idul Fitri yang kurang 10 hari lagi, kurang lebih gitu ya, sekitar 10 hari lagi, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang tadi kita bahasnya. Masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah sesi ini sudah kita selesaikan. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa pengajian malam hari ini kita anggap sebagai penutupan pengajian live streaming atau siaran langsung sementara. Mudah-mudahan ketemu pada tahun yang akan datang ya. Untuk itu saya persilakan kalau ada pertanyaan yang sudah masuk, silakan.
Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah sampai kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana cara menyikapi istri yang keluar rumah tanpa izin suami? Oh, ada istri, suami istri ini ya, istrinya sering keluar rumah tanpa izin suami gitu ya. Baik, begini ya, suami istri harus komitmen, terutama suaminya. Suami itu harus jelas, menjadi suami harus jelas, punya aturan juga harus dipahami oleh istri dan disampaikan. Karena istri itu kan manusia biasa, tidak bisa baca hatinya suami kan. Maka sebut saja antar suami istri itu punya aturan. Aturan itu ya nanti disepakati bersama. Contoh ya, contoh. Orang masuk pesantren kan ada aturan. Orang masuk kantor ada aturan, ya. Orang masuk sekolahan ada aturan. Saya katakan kantor aja yang umum ya. Orang masuk kantor, misalnya di kantor ada aturan begini. Kalian masuknya jam 7, pulangnya jam 4. Itu namanya apa? Ada aturan. Sehingga pegawai itu tahu, oh saya pokoknya masuk kantor harus jam 7 dan saya boleh pulang dari kantor jam 4 sore misalnya. Itu namanya aturan. Tapi kalau seorang direktur tidak ngomong, nggak nulis, nggak ngomong, lu tahu dari mana ini pegawainya? Saya harus masuk jam berapa, ya nggak? Pulang jam berapa? Itu kalau misalnya tiba-tiba pegawainya ini datang jam 9 atau jam 10 pagi, direkturnya marah-marah, ya kan bisa protes, loh Pak Direktur, ini aturannya jam berapa? Ya terserah kamu. Loh kok terserah kamu sih gimana? Namanya direktur yang tidak bijak, tidak tegas katanya. Gak ngerti jadi direktur ini. Tapi seorang direktur misalnya, ya, ngasih pengertian kepada semua pegawainya. Semua pegawaiku kalau masuk kantor harus jam 7, tidak boleh keluar ya sampai tidak boleh selesai ya, kecuali darurat misalnya ya, tidak boleh selesai atau pulang dari kantor kecuali jam 4 sore. Maka setiap orang akan tahu tugasnya. Saya masuk kantor jam 7, pulang jam 4. Begitu ya. Ini namanya direkturnya gena kata orang Jawa. Bener ini. Paham ya? Nah, demikian juga aturan-aturan yang lain. Maka seorang suami dari awal dan sering-sering berdiskusi itu bilang pada istrinya. Istrinya gimana? Dek, misalnya panggil Dek ya. Kamu kalau pergi harus izin sama aku, harus begitu, gak diem-dieman. Nah, antara lain orang itu sebagai seorang istri itu kadang-kadang ada darurat, ya, darurat harus keluar, maka harus ada deal, kesepakatan dengan suami. Contoh misalnya, apakah seorang istri tatkala mau pinjem, misalnya mau pinjem barang di tetangga depan, ya tetangga depan ini ya, apakah harus izin suami? Itu harus ada peraturan dari suami. Dek, kalau kamu mau pinjam sama tetangga depan, misalnya pinjam pisau, pinjam piring misalnya ya, sedangkan aku ada di kantor, gak apa-apa Dek, saya izini, walaupun gak bilang sama aku. Ini kan keluar rumah kan? Ya, itu namanya suami yang bijak. Nah, tapi kalau suami diem aja, begitu istrinya kebutuhan darurat, karena suatu sebab harus pinjam kepada tetangga depan, ya, tetangga depan. Apalagi suaminya pasang CCTV misalnya, gitu ya. Begitu pinjam ke depan saja, pulang marah-marah suami. Ini suami gak bijak namanya. Paham ya? Jadi harus ada kesepakatan. Begitu menjadi suami, harus tahu jadi caranya jadi suami, bukan asal-asalan. Saya pernah menyampaikan pada istri saya begini, pada istri saya, ya. Kamu kalau diajak sama ayah saya, ayah kandung saya, atau ibu saya, ya, atau kakak kandung saya, kakak kandung saya perempuan, Anita, Mbak Yu kalau saya, Mbak Yu saya, itu kalau kamu kebetulan tidak bisa izin sama aku, misalnya, aku izin, tidak apa-apa. Paham ya? Tidak apa-apa. Mau diajak kemana saja, asalkan dengan siapa? Ayah saya, atau ibu saya, atau kakak-kakak perempuan saya. Silakan ikut, saya ikhlas, tidak apa-apa. Begitu. Nah, sudah. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena kan saya tidak setiap saat di rumah. Apalagi saya, kadang di Malaysia, kadang di Kalimantan, kadang di Batam, kadang di mana gitu ya. Macam-macam di mana. Itu kadang-kadang mau lewat WhatsApp pun, jadi kadang-kadang sulit. Ya kalau saya ada sinyal, kalau nggak ada sinyal, nah itu maka saya perbolehkan, itu satu. Kedua, kalau dalam kondisi darurat, misalnya
anak kita sakit, tanya, maka antarkan saja ke dokter. Kalau misalnya nggak sempat pamit sama saya, nggak apa-apa, aja. Itu namanya suami yang bisa memberikan peluang kepada istri, ya, tapi terbatas. Hal-hal yang memang lumrah. Maka saya juga mengatakan, ini contoh ya, contoh. Nah, tapi kalau kamu ada keperluan lain, misalnya mau belanja keluar, atau ada teman yang mengajak, tolong ya, jangan keluar dulu sebelum ada izin dari saya, begitu. Berjalan. Kalau ada sesuatu yang darurat. Saya bayangkan kalau setiap saat istri harus selalu minta izin sama suaminya. Itu suaminya kadang-kadang gak kuat juga. Apalagi suami kantoran. Ya, walaupun ada WhatsApp, ada telepon misalnya. Coba misalnya, istri ditugasi masak. Gitu ya, ditugasi masak. Suaminya ke kantor. Suaminya suka sambel. Ya, ternyata pagi ini gak dapat lombok. Kata tukang penjualnya misalnya, Bu, nanti ya jam 10 ya lomboknya datang. Pasarnya gak jauh lagi, tinggal melangkah. Kira-kira gimana? Mungkin gak seorang istri akan telepon sama suaminya, beli 1 lombok saja. Kling gitu ya. Pak, aku mau pergi nyebrang jalan, beli lombok. Berapa sih beli lomboknya? Cuma 1 biji. Itu kadang-kadang suami itu marah. Kamu gitu aja telepon, katanya suruh izin. Nah, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dikatakan wajib setiap bergerak harus izin. Nah, begitu suami istri. Ada pasal-pasal yang memang sudah dimaklumi ya, dan sepakati antara suami istri, yang kalau melakukan hal itu tidak perlu izin. Kayak tadi itu beli garam gitu ya, 1 cuma di toko sebelah gitu. Sulit ya. Kalau suaminya ada di rumah ya bilang, Pak, aku mau beli tambahan garam ya, garamnya habis. Tapi kalau suaminya di luar, apalagi kerja, suaminya meeting lagi, meeting di kantor. Kan suami itu macam-macam, ada jadi anggota, ada jadi pimpinan. Suaminya mimpin ini, mimpin rapat, ada kring gitu, lihat istrinya. Ini rapat serius, misalnya rapat kerja untuk menentukan bisnis yang nilainya 1 miliar, misalnya ya, atau bahkan 10 miliar, kan besar itu ya. Tengah-tengah rapat ini, saudara-saudara, terus kring, dilihat, istri saya, dilihat, cek, ya sebentar ya saudara, ada apa, mama, misalnya gitu ya, sebagian, ada apa Bu, gitu. Pak ya, saya mohon maaf, mau izin, mau kemana? Nggak, nyebrang jalan ini loh, mau beli apa? Beli garam gitu. Kira-kira suaminya nggak marah kira-kira? Ya pasti marah kan gitu lah. Yang seperti itu nggak perlu izin kan gitu. Tapi sebelum atau jauh-jauh hari ada kesepakatan sehingga tidak jadi fit. Nah, itu cara suami yang bijak. Bukan semuanya di list itu, nggak boleh, kesulitan sendiri. Kasihan. Pertama, istri itu dulunya kan anaknya orang, kita minta. Ya, anaknya orang bebas sesuai dengan bapaknya, mauan bapaknya, kita minta. Begitu kita minta, masa kita ikat sedemikian rupa, gak boleh kemana-mana, dan kita tidak memberikan izin yang lumrah-lumrah saja, enggak. Apalagi yang izin kemana-mana gitu. Nah, jadi suami yang bagus adalah ada kesepakatan dengan istri, begitu ya. Jangan semua kata orang Jawa, diantem kromo katanya, disamaratakan keluar, itu jangan, kasihan. Nah, istri kita juga manusia, istri kita juga harus kita hormati. Dan kalau bukan kita yang menghormati, yang menjadikan istri kita itu merasa jadi orang, terus siapa lagi kan gitu ya. Pada itu anaknya orang kita minta. Ya, baik. Maka saya anjurkan kepada para suami, kalau urusan perizinan itu, bikinlah kesepakatan dengan istri yang jelas. Jadilah direktur dalam rumah tangga yang jelas, begitu ya. Jangan abu-abu, begitu ya. Ini saran dari saya supaya tidak ada fitnah-fitnah di antara antara suami istri atau keluarga. Insya Allah dengan demikian maka rumah tangganya akan langgeng. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai, menurut Islam awal hari apakah pukul 18.00 atau pukul 24.00
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhitungan istilahnya tahun Masehi itu menggunakan perhitungan matahari syamsiah istilahnya. Tapi kalau perhitungan bulan-bulan Islam menggunakan istilahnya Qamariyah, hitungan bulan. Hitungan bulan Qamariyah. Qamar itu apa? Bulan, rembulan gitu ya. Nah, disepakati oleh para ulama bahwa pergantian hari di bulan-bulan bulan Islam itu bulan apa? Hijriah, tahun Hijriah, bulan-bulan Hijriah atau tahun Hijriah itu adalah begitu azan maghrib maka itulah ganti hari. Bukan jam berapa, bukan. Pokoknya azan maghrib. Jadi kalau tadi pagi kita ini hari apa tadi pagi? Hari Jumat, ya kita sholat Jumat. Sekarang ini sudah Sabtu karena sudah lebih daripada maghrib. Jadi waktu kita buka puasa, mestinya kita mengatakan ya, kan Allahu Akbar, buka puasa. Itu hitungannya Sabtu. Walaupun tadi kita sholat Jumat, tapi kalau Masehi maka jam 12 malam, jam 1-nya atau jam 12 malam lebih 1 menit itu baru pindah hari berikutnya. Ya, jadi Sabtu, sekarang ini Sabtu kita mengatakan saat ini jam berapa, 8:30 ini Sabtu mengikuti hari atau bulan Ramadan. Ramadan hari berapa? Sabtu. Tapi kalau kita mengikuti Masehi nanti nunggu jam 12 malam baru itu namanya Sabtu. Duluan miladi, duluan ini Hijriah, ya bulan-bulan Hijriah, begitu jelas ya. Jadi kembali lagi perhitungannya memang berbeda. Kalau bulan Islam gitu, Islami itu menggunakan hitungan bulan, namanya katakan bulan sabit itu ya. Maka itu ada namanya Ru'yatul Hilal. Kapan Ru'yatul Hilal dilakukan? Kan begitu kan? Nah, untuk mengawali Idul Fitri, kan gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal yang dilakukan kok berhasil. Nah, kapan itu waktunya? Sore menjelang maghrib. Kalau namanya berhasil Ru'yatul Hilal ketok palu oleh pemerintah, maka batal maghrib itu namanya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Makanya diperlukan atau dianjurkan untuk malam takbiran, kan gitu ya. Dan itu sudah namanya 1 Syawal begitu maghrib, begitu ya. Berarti apa? Buka terakhir gitu ya. Kalau kita berpuasa, buka terakhir itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Sudah, gak boleh puasa sampai besok, sampai maghrib ya. Itu namanya tanggal 1 Syawal. 2 Syawal adalah mulai maghrib besok sampai seterusnya ya, sampai pagi lagi begitu. Jelas ya? Baik. Tapi berbeda sekali kalau kita bicara hari-hari Syamsiah atau Masehi gitu ya. Maka yang namanya hari berikutnya adalah jam 12 malam ditambah sedikit misalnya 1 menit, nah itu baru namanya geser 1 menit, 2 menit sudah hari berikutnya, begitu. Paham? Jelas? Baik, masih ada? Nah, selesai. Alhamdulillah pembahasan malam hari ini kita sudah selesai, termasuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya mengundurkan diri dari perjumpaan kita, terutama pada acara live streaming. Dan saya pribadi mohon maaf bila mana selama saya mengasuh pengajian live streaming atau siaran langsung di bulan suci Ramadan ini, mungkin ada kata-kata saya kurang tepat atau hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga bermohon pada Allah, berdoa mudah-mudahan semua hadirin hadirat baik yang ada di tempat sini, para santri juga yang ada di dunia maya sana yang mendengarkan pengajian ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah serta seluruh amal ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT dan pahalanya dilipat gandakan.
Dan mudah-mudahan disampaikan sampai tanggal 1 Syawal sehingga Ramadan ini bisa penuh atau full begitu ya. Kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan kita juga memohon mudah-mudahan di antara hari-hari kita ini ada malam Lailatul Qadar. Kita juga mudah-mudahan diberi kesempatan dari Allah hidup dan beribadah di saat malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan di saat itu kebaikan-kebaikan kita dinilai seperti ibadah berapa? 1000 bulan. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan mudah-mudahan diampuni. 1000 bulan kesalahan kita ini diampuni oleh Allah SWT ya. Sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang suci, yang bersih, yang kelak menghadap Allah SWT dalam keadaan bergembira. Dan mudah-mudahan juga yang terakhir, Idul Fitri yang akan datang kita diberi kesehatan serta diterima seluruh amal ibadah kita. Saya mengatakan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.